Paroki Santa Maria yang dikandung tanpa noda, Katedral Kuskupan Agung Medan merupakan gereja Katolik pertama yang berdiri di kota Medan. Berawal pada tanggal 20 Maret 1878, Monsignor Adam Karel Claessens, Serikat Yesus, mengajukan permohonan untuk mendirikan satu stasi yang meliputi wilayah Sumatera Oostkus kepada pemerintah Belanda. Tak lama setelah permohonan itu diajukan, pemerintah Belanda mengikat Yesus menjadi pastor pertama yang menginjakkan kaki di Medan. Ada sekitar 300 anggota paroki terdiri dari orang-orang Belanda, Inggris, dan Prancis. Pada 1879, Pastor Carolus Weenecker Serikat Yesus mendirikan bangunan gereja sederhana dengan atap rumbia dan dinding papan yang menjadi stasi pertama di Sumatera Timur oleh Pastor Camillus Abul, OFM Kapusin. Beliau adalah pastor Kapusin pertama yang berkarya di Medan. Pastor Camillus diganti oleh Pastor Dionysius Praeser dari tahun 1915 sampai 1917. Beliau menjalani gaya hidup orang Katolik Ortodoks yang berpendapat bahwa aturan-aturan moral harus dipertahankan secara ketat. Pastor ketiga yang ditugaskan ke Medan adalah Pastor Matthias de Wolf. Pastor Matthias de Wolf tiba di Medan pada bulan September 1917. Ia mempunyai gaya pastoral yang berbeda dengan pendahulunya. Ia tidak fokus pada moralitas individu, tetapi menekankan perubahan sosial dalam misi. Pada tahun 1924, komunitas umat Tionghoa yang bergabung dengan pastor Eropa mulai mendapatkan pelayanan dalam bahasa Mandarin oleh Pastor Marcellinus Simons, OFM Kapusin. Kemudian, pada tahun 1926, Pastor Marinus Spengers diutus ke Tanjung Balai untuk membuka stasi dan sekolah. Tak berapa lama kemudian, Pastor Marinus ditarik kembali ke Medan untuk bekerja di tengah-tengah orang Batak. Pada tahun 1926, suster-suster SFD mendirikan asrama. Selanjutnya, pada tahun 1927, umat Tionghoa memakai kapel suster di Jalan Pemuda untuk kebaktian. Pada tanggal 30 Januari 1928, pembangunan gereja Katedral Medan terus dilakukan dengan adanya penambahan panti imam, ruang pengakuan dosa, pelataran depan, dan pembangunan menara gereja. Tahun 1938 dilakukan pemisahan paroki Sidikalang. Lalu pada tahun 1941, Roma memutuskan untuk memindahkan tata vikariat apostolik dari Padang ke Medan. Keputusan itu baru dapat diumumkan dan dilaksanakan sesudah Perang Dunia Kedua selesai hingga pada tanggal 3 Januari 1946, Monsignor Price pindah dari Padang ke Medan. Monsignor van de Hout berusaha mencari tenaga-tenaga imam selain Imam Kapusin. Pada tahun 1963, imam-imam dari Swiss didatangkan. Pada tahun 1964, imam pribumi pertama ditabiskan, yaitu Pastor Alfred Gonti Pius Datubara, OFM Kapusin. Pada tahun 1965, imam-imam Karmelit masuk ke Medan. Setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI tahun 1965, pada tahun 1966, Pastor Bernardinus van der Laar yang bertugas di paroki Katedral Medan membentuk lingkungan Santo Mikael Kampung Baru dengan instruksi agar umat Katolik khususnya suku Tionghoa yang berada dalam wilayah pelayanan paroki Katedral Medan berkumpul membentuk persekutuan doa di wilayah masing-masing guna menghindari tuduhan sebagai pengikut komunis yang saat itu masih dalam pendataan pemerintah untuk pembasmian sampai ke akarnya. Pada tanggal 12 Februari 2009, Monsignor A.G. Pius Datubara mengundurkan diri terkait
usia pensiun. Tepatnya pada tanggal 22 Februari 2009, Monsinyur A.G. Pius Datubara menyerahkan tongkat pengembalaan kepada Monsinyur Anicetus B. Sinaga untuk menggantikan tugas beliau di Keuskupan Agung Medan. Pada saat itu, diperkirakan jumlah umat yang terdaftar di Keuskupan Agung Medan berjumlah sekitar 512.000 orang. Upacara penyerahan pengembalaan dilakukan di Gereja Katedral Medan. Perayaan Ekaristi dipimpin oleh Monsinyur Pius Datubara didampingi Monsinyur Anicetus Sinaga, Monsinyur Leopoldo Girelli dan Kardinal Julius Dharma Atmaja serta Monsinyur Martinus Situmorang. Pada tanggal 15 Desember 2019, Nunsius Vatikan memberi palium dalam perayaan Ekaristi kepada Monsinyur Cornelius Sipayung sebagai tanda uskup metropolitan. Pada hari itu juga dilakukan pemberkatan Gua Maria dan Kapel Adorasi yang pembangunannya berlangsung selama 1 tahun. Inspirasi pembangunan Gua Maria dan Kapel Adorasi diangkat dari bacaan-bacaan pada perayaan Pesta Pelindung Paroki setiap tanggal 8 Desember. Besar harapan keberadaan Gua Maria dan Kapel Adorasi menjawab kebutuhan umat beriman untuk berdevosi.